Misi membawa muatan konvensional terbesar dari kedua senjata dipandu dan terarah dalam persediaan Angkatan Udara. Multimisi B-1 adalah tulang punggung kekuatan pembom jarak jauh Amerika. Ia dapat dengan cepat mengirimkan sejumlah besar senjata presisi dan non-presisi terhadap musuh manapun, dimanapun di dunia, kapanpun. Menampilkan konfigurasi sayap tubuh campuran B-1B, sayap geometri variabel dan mesin turbofan afterburning, bergabung untuk memberikan jarak jauh, kemampuan manuver dan kecepatan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan. Pengaturan sayap depan digunakan untuk lepas landas, pendaratan, pengisian bahan bakar udara dan dalam beberapa skenario penggunaan senjata ketinggian tinggi. Pengaturan sapuan sayap belakang, konfigurasi tempur utama, biasanya digunakan selama penerbangan SUBSONIK dan supersonik tinggi, meningkatkan kemampuan manuver B-1B di rezim ketinggian rendah dan tinggi. Kecepatan B-1B dan karakteristik penanganan yang unggul memungkinkannya berintegrasi dengan mulus di paket kekuatan campuran. Kemampuan ini, bila dikombinasikan dengan muatannya yang besar, sistem penargetan radar yang sangat baik, waktu berkeliaran yang lama dan kemampuan bertahan, menjadikan B-1B sebagai elemen kunci dari kekuatan serangan gabungan komposit. B-1 adalah sistem senjata multimisi yang sangat serbaguna. Radar aperture sintetis B-1B mampu melacak, menargetkan, dan melibatkan kendaraan yang bergerak serta mode penargetan diri dan mode mengikuti medan. Selain itu, sistem navigasi inersia berbantuan Global Positioning System yang sangat akurat memungkinkan awak pesawat bernavigasi tanpa bantuan alat bantu navigasi berbasis darat serta menyerang target dengan tingkat presisi tinggi. Penambahan tautan data terintegrasi penuh, FIDL, dengan kemampuan Link 16 memberikan peningkatan medan perang situasi kesadaran dan keamanan di luar garis penglihatan mencapai kembali konektivitas. Di sebuah PK waktu lingkungan penargetan, awak pesawat dapat menggunakan data penargetan yang diterima dari pusat operasi udara gabungan atau aset komando dan kontrol lainnya untuk menyerang target yang muncul dengan cepat dan efisien. Peralatan jamming elektronik perlindungan diri B-1B, penerima peringatan radar, ALQ-161, dan sistem penanggulangan yang dapat dibuang, sekam dan suar, dan sistem umpan derek, ALE-50, melengkapi penampang radar rendahnya untuk membentuk sistem pertahanan terintegrasi dan kuat yang mendukung penetrasi wilayah udara musuh. Sistem penanggulangan elektronik ALQ-161 mendeteksi dan mengidentifikasi spektrum penuh dari pemancar ancaman musuh kemudian menerapkan teknik jamming yang sesuai baik secara otomatis atau melalui input operator. Modifikasi saat ini dibangun di atas fondasi ini, keberlanjutan radar dan peningkatan kemampuan akan memberikan sistem yang lebih andal dan dapat ditingkatkan di masa mendatang untuk menyertakan kemampuan resolusi sangat tinggi dan pengenalan target otomatis. Penambahan Link 16 dan FIDL yang dikombinasikan dengan peningkatan kokpit terkait akan memberi kru kokpit terintegrasi yang jauh lebih fleksibel, dan akan memungkinkan B-1 untuk beroperasi di medan perang terintegrasi yang serba cepat di masa depan. Beberapa sistem elektronik yang usang dan sulit dirawat juga diganti untuk meningkatkan keandalan pesawat. Latar belakang B-1A awalnya dikembangkan pada 1970-an sebagai pengganti B-52, 4 prototipe pembom strategis jarak jauh berkecepatan tinggi, Ma 2,2, ini dikembangkan dan diuji pada pertengahan 1970-an, tetapi program tersebut dibatalkan pada tahun 1977 sebelum mulai diproduksi, pengujian penerbangan berlanjut hingga 1981. B-1B adalah varian yang ditingkatkan yang diprakarsai oleh pemerintahan Reagan pada tahun 1981. Perubahan besar termasuk dan struktur tambahan untuk meningkatkan muatan sebesar 74.000 pound. Radar yang ditingkatkan dan pengurangan penampang radar dengan urutan besarnya, saluran masuk telah dimodifikasi secara ekstensif sebagai bagian dari pengurangan RCS ini, yang memerlukan pengurangan kecepatan maksimum hingga Mach 1.2. Produksi pertama B-1 terbang pada Oktober tahun 1984, dan B-1B pertama dikirim ke Pangkalan Angkatan Udara Dallas, Texas, pada Juni tahun 1985. Awal kemampuan operasional dicapai pada tanggal 1 Oktober tahun 1986. B-1B terakhir dikirimkan pada tanggal 2 Mei tahun 1988. Amerika Serikat menghilangkan misi nuklir untuk B-1 pada tahun 1994, meskipun Angkatan Udara tidak mengeluarkan dana lebih lanjut untuk mempertahankan kemampuan nuklir. B-1 masih dianggap sebagai pembom berat yang dilengkapi untuk persenjataan nuklir sampai tahun 2007. Konversi ke konvensional baru dimulai pada November tahun 2007 di bawah perjanjian START asli dan selesai pada Maret tahun 2011 di bawah perjanjian START baru. Untuk memungkinkan konversi itu, dua langkah diambil. Selama yang pertama melangkah selongsong silindris logam dilas ke titik pemasangan buritan dari setiap set sambungan tiang B-1. Ini mencegah pemasangan tiang rudal pesiar peluncuran udara B-1. Selama kedua melangkah dua konektor kabel unik persenjataan nuklir di masing-masing ruang senjata B-1 telah dilepas. Ini mencegah sinyal peralengan mencapai senjata. B-1B memegang hampir 50 rekor dunia untuk kecepatan, muatan, jangkauan, dan waktu pendakian di kelasnya. National Aeronautic Association mengakui B-1B untuk menyelesaikan salah satu dari 10 rekor penerbangan paling berkesan untuk tahun 1994. Catatan terbaru dibuat resmi pada tahun 2004.
B-1B pertama kali digunakan dalam pertempuran untuk mendukung operasi melawan Irak selama operasi Desert Fox pada bulan Desember tahun 1998. Pada tahun 1999, 6 B-1 digunakan dalam operasi Sekutu, memberikan lebih dari 20% dari total persenjataan saat terbang kurang dari 2% dari serangan mendadak. Selama 6 bulan pertama operasi Enduring Freedom, 8 B-1 turun hampir 40% dari total tonase yang dikirim oleh Angkatan Udara Koalisi, ini termasuk hampir 3.900 JDAM, atau 67% dari total. Dalam operasi pembebasan Irak, pesawat terbang kurang dari 1% dari misi tempur sambil mengirimkan 43% dari JDAM yang digunakan. B-1 terus dikerahkan hari ini, menerbangkan misi setiap hari untuk mendukung operasi yang berkelanjutan.